Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Fitria. Saya akan menjelaskan pengertian pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Adapun pengertian pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Karena pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran friksional. Jenis pengangguran ini biasanya disebabkan karena transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Kedua, pengangguran siklis. Jenis pengangguran ini disebabkan karena pengangguran tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. 3. Pengangguran struktural. Jenis pengangguran ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan yang dibutuhkan perusahaan. 4. Pengangguran musiman. Jenis pengangguran ini menggambarkan situasi ketika pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun. Kelima, pengangguran jangka panjang. Pengangguran jangka panjang bisa disebabkan karena resesi atau karena skill pekerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. 6. Pengangguran klasik. Pengangguran ini biasanya terjadi karena situasi di mana upah lebih tinggi daripada yang dapat didukung oleh hukum penawaran dan permintaan. 7. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah bentuk pengangguran di mana tampaknya seseorang dipekerjakan, padahal sebenarnya tidak. Dan yang terakhir, pengangguran kasual. Jenis pengangguran ini terjadi ketika pekerja tidak memiliki pekerjaan karena kontrak kerja yang berakhir. Dan sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawaludin, NIM saya 4022019095. Mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi saya akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, krisis ekonomi global. Dari sekian banyak penyebab pengangguran yang ada, penyebab utama pengangguran bisa ditunjukkan pada krisisnya ekonomi global yang ada saat ini dan telah ada untuk sementara waktu. Krisis ekonomi ini telah berdampak negatif perdagangan antara negara yang sebelumnya agak kaya belum mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Untuk menghindari kerugian besar, perusahaan juga mulai mengurangi produk barang mereka karena tidak banyak individu yang mau menginvestasikan banyak uang untuk membeli barang. Yang kedua, banyaknya kemajuan teknologi. Saat ini tidak perlu dikatakan bahwa hari ini tidak hidup di zaman teknologi. Sebelumnya perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan tugas untuk mereka. Namun saat ini komputer dan berbagai mesin lainnya bahkan bisa melakukan tugas yang paling rumit dalam hitungan menit. Selain itu, beberapa tahun yang lalu bahkan mengirim satu pesan atau balasan memakan banyak waktu. Yang ketiga, pekerjaan menjadi semakin terspesialisasi. Perusahaan besar memberi karyawan mereka sejumlah besar tunjangan dan fasilitas. Karena alasan inilah ketika mencari karyawan, mereka memiliki sejumlah besar spesifikasi. Kecuali seseorang memenuhi semua persyaratan, dia bahkan tidak akan dipertimbangkan untuk posisi yang ada karena uraian tugas menjadi sangat spesifik dan spesifik.
Orang merasa sangat sulit untuk bahkan mendapat wawancara. Yang keempat, perusahaan lebih memilih mempekerjakan beberapa orang. Sebelumnya, perusahaan top menyewa sejumlah besar orang untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan cara yang benar, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Namun saat ini, perusahaan lebih suka mempekerjakan sesedikit mungkin orang di perusahaan. Ini agar mereka tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang untuk gaji, dan kedua, agar rahasia dengan mereka tidak keluar. Mereka hanya bersedia mempekerjakan orang-orang yang mereka percayai dan sepenuhnya yakin. Banyak bos percaya bahwa pekerjaan 5 orang yang kompeten lebih baik daripada memiliki 20 orang biasa. Yang kelima, orang secara sukarela memilih untuk tetap menganggur. Ada banyak individu di luar sana yang sangat spesifik dalam memilih pekerjaan, hanya karena mereka tidak bekerja di perusahaan yang tidak ingin mereka sebut di CV mereka. Di masa depan, di ujung lain spektrum, ada orang-orang yang bersedia untuk mengambil pekerjaan apapun selama mereka mendapat gaji dan pekerjaan. Jenis pertama, orang lebih memilih untuk menunggu pekerjaan yang tepat untuk datang, dan itulah mengapa mereka akhirnya menganggur. Mereka juga ingin dipekerjakan, tapi mereka tidak mau mengambil apapun, dan setiap pekerjaan yang kebetulan terjadi seperti. Yang keenam, tingkat melek huruf yang lebih tinggi di antara pria dan wanita. Sampai beberapa tahun yang lalu, tingkat melek huruf di seluruh dunia tidak terlalu tinggi sama sekali. Namun saat ini semakin banyak orang dari daerah pedesaan yang maju untuk menerima pendidikan. Selain itu, wanita bahkan didorong untuk maju dan belajar sehingga masa depan mereka cerah dan menjanjikan berpendidikan. Jumlah pekerjaannya menurun, dan itulah mengapa ada begitu banyak pengangguran, terutama di kota-kota besar. Begitulah orang pendidikan tinggi, kemungkinan mereka tidak mau menerima pekerjaan yang tidak layak untuk intelek mereka. Yang ketujuh, palsu imobilitas angkatan kerja. Di tempat-tempat tertentu, kesempatan kerja lebih banyak daripada yang lain. Beberapa tempat tidak cukup berkembang untuk menyediakan lapangan kerja bagi sejumlah besar orang. Imobilitas pekerja atau angkatan kerja merupakan salah satu alasan utama pengangguran juga. Karena berbagai alasan, orang-orang tertentu pasti tidak mau pindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, alih-alih mengambil resiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Puspita dari Prodi Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan tentang dampak-dampak dari pengangguran. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari pengangguran sangat banyak sekali, tidak hanya berkaitan kehidupan dengan ekonomi, tetapi juga dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya. Selain itu, pengangguran menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pengangguran terhadap ekonomi adalah: 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Orang yang menganggur tidak akan menghasilkan barang maupun jasa. Maka dari itu, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto yang dihasilkan akan semakin menurun. PDB yang menurun akan mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi. Selain hal itu, disebabkan juga karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan per kapita suatu negara. Dan yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatkan biaya sosial karena pengangguran mewajibkan masyarakat membayar biaya-biaya seperti: 1. Biaya perawatan pasien yang stres karena menganggur. 2. Biaya pengobatan akibat meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur. 3. Biaya keamanan serta biaya renovasi dan pemulihan beberapa tempat akibat kerusuhan dan demokrasi yang dipicu oleh kecemburuan dan ketidakpuasan sosial para penganggur.
Dan yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun bisa menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Hal ini mengakibatkan para investor dan perusahaan tidak semangat untuk melakukan pendirian dan perluasan industri baru, sehingga aktivitas perekonomian semakin menurun. Turunnya daya beli masyarakat juga menyebabkan produsen harus menurunkan produksinya, akhirnya pihak produsen melakukan PHK. Dan yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Orang tidak bekerja atau menganggur tidak memiliki pendapatan, akibatnya mereka tidak punya kemampuan untuk membeli produk, sehingga transaksi ekonomi akan menurun. Hal ini berarti semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan atau PPh dan pajak dari penjualan barang ekonomi. Dan yang kelima, penurunan daya beli masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pendapatan pasti akan berusaha berhemat dan membatasi pengeluaran supaya tidak menghabiskan sisa tabungannya. Membatasi pengeluaran bisa dengan banyak cara, seperti yang biasanya sehari-hari membeli makan dengan menu ikan atau daging, bisa dialihkan untuk membeli bahan makanan dan memasak sendiri. Membatasi pengeluaran juga bisa dengan cara tidak membeli barang seperti baju, tas, dan sepatu atau barang lainnya, selain untuk kebutuhan primer dan atau usaha. Dan yang keenam, kemiskinan. Kemiskinan termasuk masalah ekonomi yang diderita oleh seseorang akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab kemiskinan salah satunya adalah pengangguran. Orang tidak punya pekerjaan, maka tidak akan ada pemasukan. Di sisi lain, untuk mempertahankan hidup, seseorang harus makan dan punya tempat tinggal. Untuk mencukupinya, itu semua membutuhkan uang, dan uang diperoleh dari bekerja. Dan yang ketujuh, upah yang rendah. Hal ini dapat berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, upah yang rendah mengakibatkan permintaan terhadap barang maupun jasa menurun. Sedangkan dari sisi penawaran, upah yang rendah mengakibatkan jumlah pendapatan tidak dikonsumsi oleh masyarakat juga menurun. Dan dampak pengangguran pada lingkungan masyarakat. 1. Kesempatan mengenyam pendidikan menurun. Bagi orang tua yang mengalami kehilangan pekerjaan, terkadang bisa mengorbankan pendidikan anaknya akibat tidak bisa membiayai sekolah. Sang anak harus berhenti sekolah dan bahkan terkadang terpaksa membantu perekonomian keluarganya meskipun usianya belum memasuki usia kerja. 2. Menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur, maka tingkat keterampilan seseorang akan menurun juga. Jadi semakin lama menganggur, maka semakin turun pula tingkat keterampilan seseorang. 3. Kesejahteraan menurun. Kesehatan menurun. Karena orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan, akibatnya orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan kurang memperhatikan kesehatannya. 4. Tindak kriminal meningkat. Pada dasarnya, orang yang tidak memiliki penghasilan atau menganggur tidak memiliki penghasilan, sehingga dapat menyebabkan orang melakukan tindak kriminalitas seperti mencopet, merampok, dan lain sebagainya. 5. Produktivitas tenaga kerja rendah. Jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan yang dijalankan oleh tenaga yang bukan ahlinya akan membuat hasil produksi sedikit dan kualitas barangnya kurang baik. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Walana. Saya akan membuat video tugas ekonomi makro dengan judul grafik atau kurva pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Setiap pemerintahan dari suatu negara pasti menginginkan agar jumlah pengangguran di negaranya dapat ditekan seminimal mungkin. Bahkan jika memungkinkan, negara tersebut dapat mencapai penggunaan tenaga kerja secara penuh, yaitu kondisi pengangguran yang jumlah cukup sedikit pada kisaran 4% dari jumlah angkatan kerja. A.W. Phillips, seorang ekonom yang berasal dari London, melakukan pengamatan kepada kondisi perekonomian di Inggris, terutama mengenai upah pekerja dan tingkat pengangguran di Inggris. Berdasarkan pengamatan tersebut, Phillips menemukan kenyataan bahwa perubahan tingkat upah akan berbanding terbalik dengan perubahan tingkat pengangguran. Semakin tinggi upah, maka pengangguran semakin rendah, dan sebaliknya, semakin rendah upah, maka pengangguran juga semakin tinggi.
Hubungan antara inflasi dan pengangguran pada kurva Philip. Di sini bisa dilihat ada contoh kurva Philip. Kurva Philip bukanlah trade-off yang sudah tetap. Edmund Philip dan Milton Friedman kemudian melakukan modifikasi pada teori kurva Philip dan menemukan bahwa kurva Philip hanya menggambarkan situasi jangka pendek. Pada kondisi jangka panjang terdapat tingkat pengangguran minimum pada inflasi yang tetap. Kurva Philip, tingkat pengangguran wajar terendah atau LSUR, beberapa pakar ekonom menyebutnya sebagai tingkat pengangguran alami. LSUR adalah suatu tingkat di mana naiknya turun harga dan inflasi upah pada titik seimbang. LSUR, inflasi stabil tanpa adanya tendensi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. LSUR merupakan tingkatan terendah yang dapat terjadi dalam jangka panjang tanpa adanya kenaikan pada inflasi. Kemudian ada pergeseran kurva Philip. Di sini ada contoh pergeseran kurva Philip, yaitu pada periode pertama pengangguran ada pada tingkat normal, tidak ada permintaan atau penawaran yang mencolok, dan kondisi ekonomi ada pada titik A. Sedangkan periode kedua, peningkatan yang cepat pada output selama ekspansi ekonomi menurunkan tingkat pengangguran. Seiring menurunnya pengangguran, firma cenderung untuk merekrut pekerja lebih banyak lagi, memberikan peningkatan upah yang lebih besar dari biasanya saat output ini melebihi potensinya. Utilisasi kapasitas meningkat dan penggelembungan dana meningkat, upah dan harga mulai naik. Dalam kurva Philip, jangka pendek ekonomi bergerak menuju titik B3. Pada periode ketiga, dengan naiknya inflasi, perusahaan dan bekerja akan mengharapkan inflasi yang lebih tinggi. Harapan inflasi yang lebih tinggi tampak dalam keputusan upah dan harga. Tingkat ekspektasi inflasi lalu meningkat. Tingkat ekspektasi inflasi tampak pada kerangka kurva Philip saat kurva Philip bergerak naik menuju titik C. Kurva Philip yang baru berada di atas kurva Philip awal menunjukkan tingkat ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Pada periode keempat atau periode terakhir, dengan melambatnya perekonomian, kontraksi pada kegiatan ekonomi membawa output kembali ke potensi semula dan meningkat pengangguran kembali ke tingkat wajar di titik D. Perlu dicatat, karena tingkat ekspektasi atau inersi inflasi meningkat, tingkat inflasi pada periode keempat menjadi lebih besar dari periode pertama, meskipun tingkat penganggurannya sama. Kemudian, sebagian pakar makroekonomi berpendapat bahwa kurva Philip berbentuk vertikal. Hal ini didasari pada tingkat pengangguran wajar. Level pengangguran yang konsisten dengan tingkat inflasi yang stabil adalah tingkat pengangguran wajar terendah. Negara menginginkan kondisi ideal saat tingkat inflasi rendah dan tingkat pengangguran pun rendah. Akan tetapi, jika melihat kurva Philip, terlihat hubungan terbalik antara kedua hal tersebut. Kurva Philip menunjukkan sebuah negara dapat menurunkan tingkat inersia inflasi dengan menurunkan output dan menaikkan pengangguran secara bertahap. Sekian dari video saya mohon maaf, mungkin banyak sekali yang masih kekurangan. Saya juga masih dalam belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Rizky, akan menjelaskan cara mengatasi pengangguran. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Hal yang paling penting untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatnya lowongan pekerjaan, semakin banyak juga pencari kerja yang akan melamar. Hal ini dapat meningkatkan peluang para pekerja mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Meningkatkan peredaran modal usaha juga dapat mengatasi meningkatnya angka pengangguran di negara. Meningkatkan peredaran modal usaha dapat membuat jumlah tenaga kerja menjadi bertambah. 3. Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Selain itu, pemerataan pekerja di berbagai bagian akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dan pekerja lebih mudah mengerjakan pekerjaan. Hal ini membuat produktivitas pekerja meningkat dan berkurangnya pengangguran karena salah penempatan pekerjaan. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Hal ini dilakukan agar lowongan kerja menjadi semakin banyak dan tingkat pengangguran menjadi menurun. Dengan mengarahkan para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri yang sesuai dengan passion mereka, pekerja juga akan semakin semangat berwirausaha. Yang kelima, penyuluhan ke masyarakat. Beri penyuluhan untuk masyarakat mengenai teknologi dan perekonomian. Hal ini dilakukan karena banyak orang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Padahal, pengangguran juga dapat diatasi oleh pencari kerja. Pencari kerja yang lebih awam dengan keuangan dan teknologi tentunya akan lebih mudah diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan yang tidak awam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.